Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al a'malana kullaha salihah waj'alha liwajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Ad-Da' wad Dawa, buah karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Nah, lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dampak negatif maksiat dan dosa, poin ke-46. Menjaga lisan dari ucapan yang diharamkan. Halaman 221. Secara global, siapkanlah kawan dalam berbagai urusan. Masuklah kepada anak Adam melalui pintu keinginan dan syahwatnya, dan bantulah mereka. Jadikanlah diri-diri kalian sebagai para penolongnya dalam mewujudkan keinginan dan syahwatnya. Jika Allah telah memerintahkan mereka bersabar, meneguhkan kesabaran dan menjaga pos-pos perbatasan dalam menghadapi kalian, maka kalian juga harus bersabar, meneguhkan kesabaran dan menjaga pos-pos perbatasan dalam menghadapi mereka. Ambillah kesempatan dari kemarahan dan syahwat. Tidak ada perkara lebih besar yang bisa kalian manfaatkan dari anak Adam melebihi kedua hal tersebut. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan ada dua pintu yang paling banyak syaitan masuk di dalam menggoda manusia. Yang pertama ghaflah, kelalaian, dan yang kedua syahwat. Ghaflah, seseorang lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan seseorang lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang lalai taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu lalai, maka syaitan masuk bisa menggoda dia dan dia menjauhkan dirinya dari Allah Azza wa Jal, kemudian menghiasi dengan maksiat yang sangat banyak. Dan sebab ghaflah itu adalah al-jahl, kebodohan. Kenapa manusia ini banyak kelalaian? Dia menjadi orang-orang ghafil yang lalai kepada Allah Azza wa Jal karena jahal, dia bodoh. Kebodohan yang paling terbesar adalah dia bodoh mengingat kehidupan yang hakiki, yaitu akhirat. Dia lupa, dia bodoh atau dia lupa kalau dia akan wafat dan dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berdiri seorang diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, karena dia bodoh akan perkara ini, tidak ada keyakinan yang kuat tentang hari kiamat, maka dia ghaflah, dia lalai. Kalau seandainya dia sadar akan hari kebangkitan, dia sadar akan hisab, dia sadar akan kematian, dan dia sadar akan semua proses setelah kehidupan dunia, maka dia akan menjalankan ketaatan dengan baik dan dia tidak termasuk orang-orang yang lalai kepada Allah Azza wa Jalla. Pintu yang kedua syaitan masuk, yaitu pintu syahwat. Syahwat termasuk pintu yang besar yang dimasuki oleh syaitan untuk menggoda manusia. Maka
manusia pada dasarnya dia cinta kepada syahwat, ya, dia cinta kepada syahwat. Maka syaitan masuk pada pintu syahwat, menggoda manusia agar manusia melampiaskan syahwatnya, ya, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sebab manusia masuk ke pintu syahwat itu ittiba'ul hawa. Dia mengikuti hawa nafsu. Dia ikuti hawa nafsunya, maka dia masuk ke dalam pintu syahwat. Maka dua hal ini, al-jahl dan ittiba'ul hawa, itu sebab terbesar seseorang sesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Obat dari ghaflah, kelalaian, adalah al-ilm. Dia menuntut ilmu syar'i. Dia hadir di majelis ta'lim, dia kajian, dia belajar dengan benar, dia tambahkan keyakinan dia akan kehidupan akhirat. Ketika dia berilmu, maka akan hilang dari dirinya al-ghaflah, kelalaian. Dan obat dari syahwat ittiba'ul hawa adalah al-amal. Dia banyak beramal saleh. Maka dia banyak beramal, ya, agar terpendam syahwatnya, atau dia melampiaskan syahwatnya dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang tidak menuntut ilmu syar'i dan jauh atau sedikit beramal, maka dia akan terkena imma penyakit ghaflah, lalai, atau imma mengikuti hawa nafsunya sampai terperangkap pada pintu syahwat. Maka tidak ada keselamatan bagi seorang hamba kecuali dia dengan menuntut ilmu syar'i, kemudian juga dia beramal saleh. Semakin banyak dia menuntut ilmu syar'i, maka semakin tumbuh keyakinan di dalam hatinya. Maka dengan yakin dia pasti bersemangat untuk meraih ridha Allah dan kehidupan akhirat. Semakin banyak dia beramal saleh, tekun, istiqamah, maka bisa menundukkan hawa nafsunya dan jauh dari perangkap syahwat. Ya, oleh karena itu orang-orang awam atau orang-orang yang tidak belajar paling banyak terperangkap pintu syahwat. Ya, sedangkan para penuntut para penuntut ilmu itu masuk atau banyak digoda oleh syaitan dari bab syahwat. Karena sebagian orang berilmu sedikit beramal, maka digoda oleh syaitan dengan pintu syahwat. Sedangkan kalau orang-orang awam yang tidak menuntut ilmu syar'i, dia banyak digoda dari pintu ghaflah. Ya, dan dua-duanya tercela. Ghaflah tercela dan syahwat tercela. Ya, kalau seseorang udah banyak masuk di dalam ghaflah dan syahwat dan masuk ke dalamnya terlalu jauh, kadang sulit baginya untuk melepaskan diri dari fitnah tersebut. Ya, oleh karena itu, ya, manusia yang hidup dia harus memiliki basirah, penglihatan yang jelas akan kehidupan akhirat, dan dia harus menyelamatkan dirinya dari dua fitnah tersebut. Yang pertama fitnah ghaflah, fitnah lalai, dan yang kedua fitnah syahwat. Ya, dan dua hal ini perangkap syaitan yang paling besar bagi manusia. Dibuat dia lalai dari kehidupan akhirat. Maka dia sibuk dengan perkara-perkara dunia, dia tertawa, dia banyak membuang-buang waktu, dia banyak berbuat hal-hal yang tidak bermanfaat, melalaikan dia dari hal-hal yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia sedikit beramal, maka dia akan masuk dalam perangkap syahwat. Dia banyak berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsya itu perbuatan keji seperti zina dan yang lainnya. Semakin banyak dia mengerjakan salat dan semakin khusyuk salatnya, semakin terjaga dari fahsya dan mungkar.
Tapi semakin sedikit dia sholat, bahkan na'udzubillah dia meninggalkan sholat, atau dia tidak sholat, atau kalaupun dia sholat tidak khusyuk, maka semakin banyak dia terperangkap dari pintu dalam bab syahwat. Makanya amal menyelamatkan dari syahwat, sedangkan al-ilm menyelamatkan dari ghaflah. Dan hati ya ikhwah, kalau tidak dimasukkan ilmu dan tidak beramal, dia akan melemah. Ya, hati itu menjadi lemah. Kurang keyakinannya kepada kehidupan akhirat dan banyak berbuat maksiat. Namun apabila seseorang memiliki hati, setiap hari dimasukin ilmu sama dia. Dia mendengarkan kajian, dia belajar, dia baca Al-Quran, dia beribadah dengan baik, maka hati semakin kuat. Ketika hati ini kuat, dia yakin akan kehidupan akhirat. Maka akan tumbuh hal-hal yang bermanfaat. Mahabbatullah, kecintaan Allah Azza wa Jal. Kemudian al-uns, merasa nyaman beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian juga al-khusyu', ada kekhusyuan di dalam hati. Kemudian ada syauq, kerinduan ingin berjumpa kepada Allah Azza wa Jal. Ada qanaah, merasa puas dengan rizki dan semua pemberian Allah Azza wa Jal. Nah ini semua ketika dia terus belajar dan terus beramal. Makanya bagaimana keadaan orang yang melewati hari-harinya dengan kebodohan dan sedikit beramal. Maka semua penyakit hati akan masuk ke dalam dirinya. Belum syaitan selalu menggoda dia. Kenapa ada alham? Apa ya ikhwah alham? Kegundahan. Kenapa ada al-huzun? Kesedihan. Kenapa ada al-ajiz? Kelemahan. Kenapa ada al-kasal? Malas. Ini semua ya sebab utamanya adalah bodoh dan sedikit beramal. Kalau seorang bodoh, sedikit beramal, banyak gundah gulana, banyak sedih, malas, lemah, putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Ini semua penyakit disebabkan karena dia tidak menuntut ilmu syar'i dan tidak beramal saleh. Oleh karena itu lihat doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal haram wa min adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, ini doa azim, doa yang bagus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Allah aku berlindung kepadamu, Allah min a'udzubika minal ajiz. Aku berlindung kepadamu dari lemah. Al-ajiz, kelemahan hati. Wal kasal, dan malas. Malas, kelemahan badan. Wal bukhl, pelit. Wal jubun, penakut. Dan ini pernah kita bahas. Kalau sifat penakut itu mesti dikaitkan dengan bakhil. Dan orang yang bakhil pasti penakut. Ya, karena orang yang penakut sulit mengeluarkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jal, dia tidak yakin akan balasan dari Allah Azza wa Jal. Maka keluar sifat bukhl, pelit. Wa min adzabil qabr, dan juga dari min haram, dari sifat ketuaan. Nah ini penyakit-penyakit ini, ajiz, kasal, bukhl, jubn, ini penyakit apa? Penyakit hati. Ya, berlindung kepada Allah dari penyakit hati, ajiz, malas, lemah, pelit, penakut. Setelahnya Nabi mengajarkan kepada kita untuk meminta kepada Allah kebaikan hati. Kata Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkah, engkau sebaik-baik yang mensucikan. Anta waliyuha wa maulaha, engkau pemiliknya dan engkau penguasanya. Maka hadis ini menunjukkan kalau seseorang dikasih di dalam hatinya ketakwaan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian hatinya disucikan oleh Allah, wa zakkiha, kata Allah Azza wa Jalla, balillah yuzakki man yasha, Allah lah yang mensucikan siapa saja yang Allah kehendaki, jiwa manusia. Maka kalau dia disucikan jiwanya oleh Allah,
dimasukkan ketakwaan ke dalam hatinya, akan terlepas dari penyakit-penyakit hati. Ajiz, kasal, juben, bukhl. Makanya kita berlindung dari penyakit hati dan minta ketakwaan hati. Namun kalau hatinya tidak dibersihkan oleh Allah, tidak ada ketakwaan, maka penyakit hati akan masuk ke dalam dirinya. Maka banyak semua keburukan dari ghaflah, syahwat dan yang lainnya, perangkap-perangkap syaitan yang dibuat oleh syaitan untuk menjauhkan dia dari Allah Azza wa Jalla. Maka di sini urgensi seseorang menuntut ilmu syar'i dan banyak beramal saleh. Ya. Jadi kaum salaf, kalau antum baca kisah dan sejarah mereka, mereka ashabul ilm dan ashabul amal. Mereka orang-orang yang berilmu dan mereka orang-orang yang banyak beramal. Ya, amalannya banyak dan ilmunya luas. Ya, sedangkan zaman sekarang ashabul kalam qalilul amal. Banyak bicara tapi sedikit beramal. Ya. Makanya subhanallah, ilmu ada dua. Yang pertama ilmu fil qalb, yang kedua ilmu fil lisan. Yang pertama ilmu di hati, yang kedua ilmu di lisan. Ilmu di hati itu ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ilmunya seseorang di hati takut kepada Allah Azza. Tapi ilmu fil lisan, ilmu yang di lisan, hujjah ala bani Adam, itu hujjah buat anak Adam. Ya, makanya sebagian salaf berkata, "Idza aradallahu bi'abdin khairan fataha lahu babal amal wa aghlaqa babal jadal. Wa idza arada bi'abdihi syarr fataha lahu babal jadal wa aghlaqa babal amal." Kalau Allah menginginkan dari seorang hamba kebaikan, dibuka oleh Allah pintu beramal dan ditutup pintu berdebat. Artinya dia banyak beramal, sedikit berdebat, karena debat la faidah, tidak ada faedah sama sekali. Tapi Allah menginginkan ilmunya bermanfaat dengan banyak beramal. Namun kalau Allah menginginkan dari hambanya keburukan, dibuka pintu berdebat, ditutup pintu beramal. Maka antum lihat orang tersebut di semua tempat jidal, banyak berdebat, semuanya didebat, semuanya diajak diskusi. Yang tua, yang muda, yang ustadz, yang awam, semuanya didebat sama dia. Maka itu ilmunya di lisan, tidak sampai ke hati. Ya, sedangkan perdebatan tidak semuanya bermanfaat. Makanya kaum salaf banyak beribadah dan ilmunya luas. Sedangkan kaum khalaf, orang-orang yang belakangan, banyak ngomong, sedikit beribadah. Ya, dikatakan Abu Muslim Al-Khawlani, ya, pernah ada orang datang ke rumahnya ingin bertemu dengan Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, tabi'in. Kata keluarganya, Abu Muslim masih di masjid. Maka dua orang tersebut ke masjid ingin berjumpa dengan Abu Muslim. Dan subhanallah, orang yang pertama nggak sabar menunggu keluar. Kata dia, aku telah menghitung rukuknya dia 200 kali. Nggak kuat keluar dia. Orang yang kedua nggak sabar keluar. Kata dia, aku telah menghitung dia ruku 300 kali. Ya, Imam Ahmad rahimahullah dikatakan dia menghatamkan Al-Quran setiap hari Jumat. Pekan sekali. Dan sholatnya dalam satu hari 300 lebih rakaat. Ya. Makanya dia dijadikan oleh Allah a'immah, pemimpin-pemimpin dalam agama. Abu Hanifah rahimahullah, salat sunnahnya dari setelah Isya dan selesai pas adzan subuh. Ya, lihat subhanallah. Ya, maka kalau kita baca kisah mereka, kita mengecilkan diri kita dan kita melihat ternyata ada hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang dia dikasih oleh Allah ilmu dan amal. Ya. Nah, sedangkan kalau dia tidak berilmu, dia tidak beramal, dia dimainkan oleh syaitan, baik masuk dalam bab al-ghaflah atau dalam bab asy-syahwah. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, Allah jadikan kita hudatan muhtadin, orang yang mendapatkan petunjuk dan diberikan petunjuk, diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat,
dan juga senantiasa diberi taufik untuk bisa beramal saleh. Nah, Ketahuilah bahwasannya ada di antara mereka yang syahwatnya lebih dominan, amarahnya lemah. Dirilah ia ke jalan syahwat dan tinggalkanlah jalan amarah. Ada pula yang amarahnya lebih dominan, jangan tinggalkan jalan syahwat. Sebab orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya ketika marah pasti lebih tidak bisa mengendalikan diri ketika berkaitan dengan syahwat. Maka itu, nikahkanlah amarah dengan syahwat, kabulkanlah keduanya, ajak ia kepada syahwat dari pintu amarah dan ketahuilah, tidak ada senjata yang lebih ampuh bagi kalian untuk melawan Bani Adam dibandingkan kedua senjata ini. Sungguh telah kukeluarkan ayah bunda mereka dari surga dengan syahwat, dan aku sebarkan permusuhan di antara mereka dengan kemarahan. Melalui kemarahan, aku putuskan tali silaturahim antara mereka serta aku tumpahkan darah atas mereka. Disebabkan amarah pula salah seorang anak Adam membunuh saudaranya. Ketahuilah bahwa kemarahan adalah bara api dalam hati anak Adam, sementara syahwat adalah api yang bergejolak dari hatinya. Api hanya dapat dipadamkan oleh air, salat, zikir dan takbir. Maka dari itu berhati-hatilah ketika anak Adam marah dan syahwatnya memuncak. Jauhkanlah dia dari berwudu dan sholat, sebab amal tersebut memadamkan api kemarahan dan syahwat. Perkara tersebut pun telah diperintahkan oleh Nabi mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amarah adalah bara api dalam hati anak Adam. Kalian melihat kedua matanya memerah dan urat lehernya menonjol. Oleh karena itu, barang siapa yang merasakan hal tersebut, hendaklah dia berwudu. Nabi mereka juga bersabda, sesungguhnya api hanya dipadamkan dengan air. nah, kemudian Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau menjelaskan dua hal yang banyak juga digoda oleh syaitan. Yang pertama adalah syahwat, tadi kita jelaskan, dan yang kedua adalah ghadab, amarah. Syahwat dan ghadab ini semuanya menunjukkan lemahnya hati seseorang. Ya, syahwat itu dimulai dari khatirah, dari besitan atau terbesit bayangan, kemudian menjadi fikrah, menjadi pikiran, ya, kemudian menjadi was-was, kemudian menjadi keinginan, setelah itu tinggal kemaluan apakah mempraktekkan atau tidak. Kalau seandainya dia memiliki hati yang kuat dan teguh, maka dia bisa melawan hal tadi. Begitu juga ghadab. Amarah melampiaskan marah atau mengaplikasikan marah. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku. Maka Nabi SAW berkata kepada orang tersebut, "La taghdab." Jangan kamu marah. Diulang lagi, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku. Kata Nabi SAW, "La taghdab." Faraddada miraran, "La taghdab." Jangan kamu marah. Apa maksudnya jangan kamu marah? Maksudnya jangan kamu melampiaskan amarah kamu. Semua manusia di dalam hatinya ada rasa jengkel, ada rasa emosi, dan itu wajar. Yang tidak boleh dan haram kalau dia lampiaskan amarahnya. Makanya syaitan disebutkan di dalam hadis, dia masuk ke dalam jiwa manusia itu lebih cepat dibandingkan peredaran darah. Nah, kalau syaitan sudah masuk, sudah bisa menguasai dia sampai dia bisa memuncak dan mengeluarkan amarahnya sampai kalau kata orang kesetanan. Nah, ketika dia melampiaskan amarahnya, maka akan terjadi kekacauan yang sangat besar. Ya, sebab seseorang bisa membunuh saudaranya karena sebab marah. Bisa memutus hubungan silaturahim karena sebab marah. Bahkan sebagian orang ketika dia marah, dia berbicara di luar akal sehatnya. Oleh karena itu kenapa orang yang menceraikan istrinya dalam keadaan marah tidak sah? Karena kadangkala orang kalau marah dia tidak tahu apa yang dia ucapkan.
Maka rasa marah yang sangat tinggi ya itu membuat seseorang tidak tahu apa yang dia ucapkan. Ya, dan dia dikuasai oleh syaitan. Oleh karena itu tidak boleh mengeluarkan amarah yang ada di dalam hati. Dia harus menahan sekuat mungkin. Ya, dan orang yang kuat itu yang bisa menahan rasa amarahnya. Kata Nabi SAW, "Laisa syadid bisara'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukan orang yang kuat, yang pintar bertengkar, berkelahi. Tapi orang yang kuat yang bisa menahan dirinya ketika marah. Kenapa? Quwwatul qalb, kekuatan hati. Dia marah tapi dia bisa tahan dan tidak melampiaskan amarah. Ya, mengapa orang kalau marah kadang dia mengeluarkan kata-kata kotor, dia menghujat, dia menghabiskan, dia mengeluarkan aib orang lain, ya, sampai ketika dia sadar baru dia tahu kalau apa yang tadi dia ucapkan ternyata tidak pantas. Ya, kadang suami istri, suaminya marah besar hingga mengeluarkan kata-kata yang membuat istrinya nggak kuat untuk mendengar. Bahkan berhari-hari kalau ingat perkataan tersebut, maka si istri tetap tidak kuat dan tidak tahan. Dan dua orang yang marah, kadang dia mengeluarkan perkataan tanpa dia sadari. Ya, akhirnya membuat perpecahan dan seterusnya. Makanya marah jamrah. Kata Nabi SAW, "Innal ghadab jamratun fi qalbi ibni Adam." Marah batu bara yang ada di dalam hati anak Adam. Ama ra'aitum min ihmirar ainai. Apakah kamu tidak lihat dari merahnya mata, ya, merahnya muka dia, ya, itu menunjukkan kalau marah itu ada rasa kesal dan panas. Makanya marah memiliki dampak yang sangat buruk. Dampak sosial yang sangat buruk, dampak kepribadian yang sangat buruk, kemudian dampak kesehatan yang sangat buruk. Sampai kata atibba, para ahli kesehatan, orang yang paling cepat terkena penyakit itu orang yang suka marah, bahkan cepat mati orang marah tuh. Ya, orang yang temperamental, marah-marah, setiap ada hal dia melampiaskan amarahnya, orang itu cepat mati dia. Maksudnya cepat mati, cepat terkena penyakit, ya, dan yang lain-lain. Ya, kadang sampai ketika dia berbicara mulutnya bergetar sampai tidak kuat menahan amarah yang ada pada dirinya. Ya, maka ini juga permainan syaitan. Ya, oleh karena itu ada dua sifat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ada salah seorang sahabat, Nabi SAW berkata kepada sahabat tersebut, "Inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah." Di dalam diri kamu ada dua sifat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Al-hil wal anad. Kelembutan dan ketenangan. Artinya orang itu lembut dan tenang. Sampai kata sahabat tersebut, apakah sifat itu aku yang meraihnya atau Allah yang memberikan secara langsung kepada diriku? Maka kata Nabi SAW, bahkan Allah yang memberikan dua sifat tersebut kepada dirimu. Ya, makanya seseorang melatih dirinya jangan sampai melampiaskan amarah. Karena amarah senjatanya syaitan untuk merusak dirinya, merusak sosialnya, merusak agamanya, merusak silaturahimnya, dan merusak semua hubungannya. Dan kalau dia berpikir tidak ada faedahnya dia marah, kecuali marah karena Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi SAW tidak dikatakan beliau tidak pernah marah karena diri pribadinya. Tapi beliau marah karena Allah Azza wa Jalla. Ketika syariat ditindas, maka Nabi SAW marah. Lihat, orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi? Assam alaik. Apa artinya assam alaik? Jadi dia pelintir. Ya, kalau kan yang benar assalamualaikum, kata dia assam alaik. Kecelakaan, kematian buatmu wahai Muhammad.
Kata Nabi SAW, wa alaik, begitu juga buatmu. Aisyah mendengar marah. Kata Aisyah, alaika la'nah wassam wal maut, buat kamu kematian, kecelakaan dan laknat Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, mahlan ya Aisyah, tenang wahai Aisyah. Ya. Kata Aisyah, apakah engkau tidak dengar apa yang diucapkan oleh dia? Kata Nabi SAW, aku dengar. Wa inna ma yustajab li wa la yustajab lahum. Allah akan mengabulkan doaku dan Allah tidak akan mengabulkan doa mereka. Artinya nggak usah antum capek melampiaskan marah apa yang tidak dikabulkan doanya oleh Allah dari perbuatan dia. Artinya Nabi mengatakan wa alaik, begitu juga kamu itu diijabah oleh Allah. Sedangkan keburukan dia tidak diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa harus marah? Kemudian Nabi SAW mengatakan inna rifqa la yakunu fi syai' illa zana wa la yunza'u min syai' illa syana. Sampai kata Nabi SAW, ya Aisyah alaik birifq, wahai Aisyah, teruslah berbuat lemah lembut. Karena kelembutan tidak diletakkan dalam satu hal, kecuali akan menghiasi perkara tersebut. Dan tidak dicabut dari satu hal, kecuali akan merusak. Makanya emosi, kasar, kaku. Sebagian ikhwah, dia punya sifat jumud, kaku. Nggak senyum misalnya. Diajak berbicara maunya menang sendiri, tidak bisa berdiskusi, tidak nyaman membuat orang yang duduk di sampingnya, ya, berkata kotor sama yang lainnya. Ini semua akhlak tercela. Ya, itu bukan akhlak dan perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sampai sebagian salaf berkata, kalau seandainya ada orang berkata kasar kepada kamu, maka balaslah dengan berkata baik dan lembut. Perkataan lembut akan menang dari perkataan kasar tadi. Karena pernah nonton satu video, subhanallah, itu tajribah. Penemuan orang-orang barat, ketika dia duduk di hadapan dia panggil satu orang, kemudian dia berbicara dengan perkataan yang kasar atau nada yang tinggi. Orang yang di depannya itu nggak respect sama dia. Kemudian dipanggil lagi orang yang satu, dia berusaha berbicara dengan perkataan yang baik dan juga lembut. Itu didengarkan baik-baik sama si orang tadi sampai semua gerakan dia ditiru. Dia misalnya megang jenggot, nanti si orang itu dengerin sambil megang jenggot. Dia megang kuping sampai orang itu nanti megang kuping. Dia nyender, nanti orang itu nyender. Menunjukkan kelemah lembutan, ketenangan itu bisa lebih berpengaruh kepada seseorang dibandingkan sifat kasar dan amarah. Ya, nah makanya amarah jamrah. Ya, amarah batu bara api yang ada di dalam hati manusia dan juga marah dari tala'ub syaitan, permainan syaitan kepada anak Adam. Makanya kalau orang marah mukanya jelek. Ya, antum obat supaya nggak marah. Kalau antum marah coba antum ngaca. Ya, ya, marah mukanya jelek, merah, apa nggak jelas tuh muka, ya, karena sebab amarah. Ya, makanya syahwat, penyakit hati, lemahnya hati, begitu juga marah, lemahnya hati. Ada sebagian orang ya ikhwah, dia nggak mau merubah sikapnya, kekakuannya, kekerasannya, ya, amarahnya, dia tidak mau berubah. Sampai kata dia, kalau antum ingin berteman dengan ana, antum harus memahami ana. Kalau ana orangnya cepat marah. Ini salah. Orang-orang seperti ini orang-orang yang sedikit taufik dari Allah Azza wa Jalla dan juga hidayah. Kalau seandainya Allah menginginkan dari dia kebaikan, dia merubah sikapnya. Ya, dia merubah sikapnya, dia baca akhlak yang baik, kemudian dia memperbaiki dirinya dan merubah sikapnya. Ya, salah perkataan orang yang mengatakan kalau akhlak nggak bisa dirubah. Salah. Yang benar akhlak itu bisa dirubah karena manusia dikasih akal dan dikasih hati oleh Allah Azza wa Jalla. Antum lihat singa. Singa ini haiwan buas, mustawhisah, wahsyah.
hewan-hewan yang buas. Dia kalau dikasih makan sama kita, nggak ada makanan, kita dimakan sama dia. Dia memakan kita kalau nggak ada makanan. Artinya dia hewan buas yang memang pada dasarnya hewan yang tidak bisa dipelihara. Buas. Tapi lihat subhanallah, sebuas-buasnya hewan bisa jadi sirkus. Dilatih sampai bisa jadi mainan buat manusia. Kalau itu hewan yang buas, dia memakan siapa saja ketika lapar, bagaimana manusia yang dikasih akal oleh Allah dan dikasih hati. Ya, dia tidak lebih buruk dibandingkan hewan. Dia bisa dirubah. Ya, namun dia butuh hidayah dan taufik. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan satu doa dalam doa iftitah salat. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrifni anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, berikanlah hidayah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, ya Allah, berikanlah kepadaku hidayah kepada akhlak yang paling baik. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kebaikan akhlak kecuali kamu. Wasrif anni sayyi'aha, dan jauhkanlah aku dari keburukan akhlak. La yasrif anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa menjauhkan keburukan akhlak kecuali engkau. Kenapa harus dirubah akhlak? Kenapa ikhwah? Kenapa kita harus memiliki akhlak karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik? Kenapa? Kenapa? Karena orang yang memiliki akhlak yang baik cepat masuk surga. Ya, orang yang memiliki akhlak yang baik nanti dikasih rumah oleh Allah di surga. Dan orang yang memiliki akhlak yang baik, dia yang paling dekat duduknya dengan Nabi Muhammad SAW. Lihat, kata Nabi SAW, akthar, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, ketakwaan dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Sampai kata Nabi SAW, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah. Aku menjamin bagi seseorang mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi. Ya, rumah di surga yang paling tinggi. Buat siapa? Liman hasuna khuluqahu. Bagi orang yang baik akhlaknya. Dan antum lihat kata Nabi SAW, aqrabu minni majlisan aqrabukum majlisan minni yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Nanti orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat di antara kalian adalah yang paling terbaik akhlaknya di antara kalian. Jadi orang kalau punya akhlak yang baik di akhirat paling dekat tempat duduknya dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia nggak perbaiki? Kenapa dia bertahan dengan akhlak yang buruk? Kenapa dia bertahan dengan emosinya? Kenapa dia bertahan dengan perkataan kasarnya? Kenapa dia bertahan dengan keegoisannya? Kenapa dia tidak rubah? Kalau dia merubah, dia mendapatkan ganjaran yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan akhlak mudah. Dia nggak butuh sedekah, mengeluarkan duit. Kemana dia pergi kalau dia berakhlak, dia mendapatkan ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada mereka untuk meminta pertolongan dengan sabar dan sholat dalam menghadapi kalian. Maka halangilah mereka dari perkara tersebut serta jadikanlah mereka melupakannya. Mintalah pertolongan kepada syahwat dan amarah dalam menghadapi mereka. Senjata kalian yang paling dahsyat dalam menghadapi mereka adalah kelalaian dan mengikuti hawa nafsu. Senjata mereka yang paling dahsyat sekaligus benteng terkuat mereka dalam menghadapi kalian adalah zikir kepada Allah dan menyelisihi hawa nafsu. Jika kalian melihat seseorang menyelisihi hawa nafsunya, maka larilah dari bayangannya dan jangan didekat. Antum lihat ini subhanallah, solusi dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Gimana caranya supaya kita terlepas dari hal tadi semuanya? Dari ghaflah, kelalaian, dari syahwat, kemudian dari ghadab, amarah. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan ya, singkat
tapi subhanallah faedahnya besar. Kata Ibnul Qayyim, waqad awsahumullah an yasta'inu alaikum bis sabri was salah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewasiatkan buat mereka untuk meminta tolong dengan sabar dan sholat. Sabar menahan diri dari marah, sedangkan sholat menahan diri dari syahwat. Menunjukkan kalau orang tidak sabar pasti cepat marah. Kenapa dia cepat marah? Karena dia tidak sabar. Kenapa dia banyak berbuat syahwat? Karena sedikit sholat. Ya, oleh karena itu kata Allah, wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Dia harus sabar dan dia harus tahu, ya, di balik semuanya ada pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan dia harus menahan diri dari amarah, menahan diri dari berkeluh kesah. Karena itu semua menghilangkan kesabaran. Kemudian dia memperbanyak sholat. Karena sholat menghalangi dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, bisa menahan syahwatnya. Makanya ya ikhwah, semua orang yang sholatnya tidak benar, nasallallahu alaihi, mesti terperangkap dalam bab syahwat. Ini kaidah. Antum kalau pengen anak antum terjaga syahwatnya dan baik, yang diperbaiki apanya? Salat. Kalau dia benar-benar menjaga salatnya, kita semua kalau menjaga salat, maka syahwat kita akan terkendali. Kata Allah Azza wa Jal, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Lihat kata Allah, fakhalafa min ba'dihim khalfun, akan datang setelah generasi orang-orang saleh satu generasi adha'us shalah. Mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahwat, dan mengikuti syahwat. Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, karena dia melalaikan salat, akhirnya dia terjebak dalam fitnah syahwat. Kalau seandainya dia menjaga sholat, maka syahwatnya akan terkendali. Maka dengan sholat, seseorang bisa menjaga syahwat. Ya. Begitu juga dengan sabar, seseorang akan menahan amarah. Kemudian juga kata Ibnul Qayyim rahimahullah, di antara benteng terkuat seorang muslim, zikrullah. Yaitu banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang cepat melampiaskan emosi, qalilul dzikir, dia sedikit mengingat Allah. Ya, akhirnya cepat marah. Kalau seandainya dia banyak berzikir kepada Allah, maka zikir bisa menenangkan jiwanya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati. Kemudian juga menyelisihi hawa nafsu. Dia selisihi hawa nafsu. Dan Ibnul Qayyim subhanallah menjelaskan tentang zikir dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib minal Kalimit Thayyib dengan manfaat yang sangat banyak sekali. Ya, kalau seandainya orang baca kitab beliau, maka dia pasti membasahi lisannya dengan zikir. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'iyal Islam qad kathurat alayya." Wahai Rasulullah, syariat Islam ini banyak, sholat, puasa, sedekah, haji, banyak banget. Dullani ala amalin, coba tunjukkan kepada aku satu amalan yang aku tidak berat dalam mengamalkannya. Minta amalan yang ringan tapi bisa mencakup syariat yang banyak. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Kata Nabi SAW, kamu buat lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah. Kata para ulama, kenapa kok dia disuruh zikir? Kenapa enggak kamu sholat? Kenapa enggak sedekah? Kenapa enggak birrul walidain? Tapi disuruh sama Nabi SAW untuk zikir. Apa rahasianya? Rahasianya kalau dia memang benar berzikir, pasti memudahkan dia untuk sholat.
Kalau dia berzikir memudahkan dia untuk puasa. Kalau dia berzikir memudahkan dia untuk birrul walidain. Jadi zikir pintu yang kalau terbuka bisa mengamalkan semua syariat-syariat yang banyak. Maka Nabi memberikan dia satu amalan yang kalau dia mengamalkannya, maka syariat Islam mudah untuk dijalankan. La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Jadikanlah lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita doa, ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, satu paragraf lagi, Fadol. Maksudnya, dosa dan maksiat adalah senjata sekaligus bantuan yang diberikan seorang hamba kepada musuh-musuhnya. Dia menolong mereka untuk mencelakakan dirinya sendiri. Mereka memeranginya dengan senjatanya tadi. Dia bergabung dengan mereka untuk melawan dirinya sendiri. Inilah puncak kebodohan. Para musuh tidak mampu mencelakai orang bodoh, sebagaimana orang bodoh itu mencelakai dirinya. Sungguh mengherankan, tak kala seorang hamba bersungguh-sungguh melakukan perkara yang menghinakan dirinya dan menyangka bahwa dia telah memuliakan dirinya. Dia berusaha keras menghalangi diri dari hal-hal yang paling tinggi dan mulia dan menyangka bahwa ia telah berusaha meraih kemuliaan tersebut. Dia mengeluarkan segala upaya untuk melecehkan, menghinakan dan mengotori jiwanya dan menyangka bahwa dia sedang meninggikan dan mengagungkannya. Seorang salaf berkata di dalam khutbahnya, ingatlah berapa banyak orang melecehkan dirinya sendiri dan menyangka telah memuliakannya. Dia melecehkan dirinya dan menyangka telah mengagungkannya. Dia menyia-nyiakan dirinya dan menyangka telah memelihara hak-haknya. Cukup menjadi kebodohan bagi seseorang tak kalah bergabung bersama musuhnya untuk memusuhi diri sendiri. Kecelakaan yang ia timbulkan terhadap dirinya lebih hebat daripada kecelakaan yang ditimbulkan musuhnya. Allahul musta'an. Namanya juga nasihat yang bagus dari Ibnul Qayyim. Kita dianjurkan untuk menghormati diri kita. Dan cara yang paling besar menghormati diri kita dengan tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka kita menghormati diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau dia berbuat maksiat dan berdosa, dia telah menghinakan diri dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ada satu doa, subhanallah, dari salah seorang salaf, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni a'udzubika an akuna 'aziman 'indan nas wa saghiran 'indallah. Subhanallah. Lihat doanya, Allahumma inni a'udzubika an akuna 'aziman 'indan nas wa saghiran 'indallah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku besar di hadapan manusia namun kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia kira manusia ketika melihat dia hormat, memarani dia, berjabat tangan, meminta dan yang lainnya, tapi subhanallah dia kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan kata Nabi SAW, rubba ash'ad aghbar. Berapa banyak orang rambutnya berantakan, pakaiannya kotor, di hadapan manusia kecil. Tapi lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Orang ini kalau berdoa kepada Allah diijabah doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dia kecil di hadapan manusia, tapi dia besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka target hidup kita melihat gimana kedudukan kita di hadapan Allah. Jangan kita merepotkan diri kita dengan mencari kedudukan di hadapan manusia. Ya, manusia ridhonya tidak pernah bisa diraih dan lisannya tidak pernah berhenti. Kadang dia mencela kebaikan, apalagi keburukan. Kalau dia cari ridha Allah Azza wa Jal dan dia besar di hadapan Allah, maka ya itu yang terbaik buat dirinya walaupun manusia memandang dia sebagai orang yang kecil. Makanya maksiat itu menghinakan diri. Di hadapan siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka kalau dia ingin memuliakan dirinya, dia jalani ketaatan. Karena dia akan mulia di hadapan Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.
Ibnu Taimiyah rahimahullah ditanya oleh muridnya Ibnu Al-Qayyim, siapa yang lebih utama? Al-faqir sabir atau al-ghani syakir? Mana yang lebih utama? Orang fakir yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Kata Ibnu Taimiyah, atqahum lillah. Siapa yang paling bertakwa di antara keduanya kepada Allah, dia yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau semuanya sama, maka tetap siapa yang paling terbaik amalannya, dia tetap mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan kalau manusia pandangannya hasab. Manusia itu pandangannya harta dan kedudukan. Sedangkan Allah memandang dari sisi ketakwaan. Ya, makanya kalau seorang taqi, dia bertakwa kepada Allah, dia besar di hadapan Allah Azza wa Jalla, walaupun manusia memandang dia sebagai orang yang sepele dan juga kecil. Nah, kita memohon kepada Allah taufik, keikhlasan, dan juga kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita minta memohon kepada Allah ketakwaan. Kita azan terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan, tafadhal setelah azan. Wassallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama yang harus diketahui, kalau sabar itu pas pertama kali ditimpa musibah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamas sabru 'inda sudmatil ula." Sesungguhnya sabar itu pas pertama kali ditimpa musibah. Diriwayatkan di dalam hadis, ada seorang perempuan, dia nangis di kuburan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan melihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Isbiri wahtasibi." Tolong kamu sabar dan mengharap pahala kepada Allah Azza wa Jalla. Kata perempuan tersebut, "Ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati." Pergi kamu, sesungguhnya kamu tidak ditimpa musibah dengan musibahku. Maka Nabi SAW pergi. Subhanallah, ketika perempuan itu mengetahui kalau yang menegur dia adalah Nabi Muhammad SAW, dia datang ke rumahnya. Dan rumah Nabi SAW tidak ada bawabah, tidak ada penjaga yang menjaga pintu rumah Nabi Muhammad SAW. Dia meminta maaf, kemudian dia klarifikasi. Kata Nabi SAW, "Innamas sabru 'inda sudmatil ula." Sesungguhnya sabar itu ketika pertama kali ditimpa musibah. Ya, karena manusia antara dua. Yang pertama sabar, yang kedua salwan. Salwan itu maksudnya hilang dengan sendirinya. Pepatah Arab mengatakan, imma antasbir sabral kiram au antaslu salwal bahaim. Imma kamu sabar seperti sabar orang yang terhormat, atau kamu dengan sendirinya akan tenang sebagaimana tenangnya hewan. Hewan ketika mungkin dia pertama kali melahirkan, katakanlah kucing, ada orang yang ingin memakan anaknya. Dia berjuang tapi dia gagal, anaknya dimakan. Pertama kali mungkin dia gelisah. Tapi dengan berjalannya waktu dia menjadi tenang, beranak lagi nanti dia. Ini namanya salwan. Nah, manusia kalau dia pertama kali ditimpa musibah tidak sabar, dengan berjalannya waktu dia bisa sabar, ini namanya bukan sabar, ini namanya salwan. Ya, sebagaimana hewan juga merasakan hal ini. Namun sabar itu menahan diri pas pertama kali ditimpa musibah, dan itu maksud dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamas sabru 'inda sudmatil ula." Sesungguhnya sabar itu pas pertama kali ditimpa musibah. Maka yang paling terbaik bagi seorang muslim ketika pertama kali ditimpa musibah, dia bersabar. Ya, dan manusia memiliki kedudukan yang berbeda sesuai dengan tingkat keimanan dia. Ada yang sabar, dan sabar hukumnya wajib. Ada yang bahkan bukan sabar, ridha. Ridha kedudukan di atas sabar. Ridha menerima, hatinya lapang dengan musibah tersebut. Dan ini tingkatan yang tinggi dari keimanan sampai dia bisa ridha dengan musibah yang Allah berikan kepada dirinya. Ada yang lebih tinggi lagi, syukur. Antum dikasih fulus, sabar, ridha apa syukur?
Syukur. Nah, ini ada orang dikasih musibah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini tingkatan yang besar. Cuman tingkatan yang paling rendah sabar. Karena setelah sabar itu tasakhut, berkeluh kesah, dan berkeluh kesah ini hukumnya haram dan menghilangkan kesabaran. Cuman katakanlah dia di awal pertama kali tertimpa musibah tidak sabar. Karena mungkin dia dulu belum ta'lim, atau karena dia tidak tahu dalil-dalil tentang sabar, atau karena mungkin masih awam dan seterusnya. Dengan berjalannya waktu dia baru belajar tentang ternyata segala dibalik musibah ada hikmah, harus ada perintah sabar dan yang lainnya, maka cukup bagi dia istighfar. Dia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal dan dia memperbaiki apa yang dulu dia lakukan. Misalnya dulu dia berkeluh kesah, sekarang dia perbaiki dengan menerima takdir Allah Azza wa Jal. Kemudian dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kalau dia ingat dulu kalau dia tidak sabar, dia istighfar, astagfirullah dulu anak tidak sabar. Kemudian dia belajar sampai bisa menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Mungkin bisa jadi keadaan dia ketika dia tahu hikmah musibah dan berilmu lebih baik dibandingkan dia pertama kali ditimpa musibah. Ya mungkin bisa jadi dia ridho setelah itu. Ana ridho dengan semua keputusan Allah Azza wa Jalla. Walaupun pertama kali ana tidak sabar, tapi sekarang ana ridho. Kalau seandainya Allah memberikan yang lebih, ana tetap ridho. Dan seterusnya, maka dia perbaiki dengan istighfar, dengan baca lagi hadis-hadis hikmah di balik musibah, dia baca lagi tentang iman bil qadar, iman kepada takdir Allah Azza wa Jal, dia baca lagi tentang keutamaan ridha dengan keputusan Allah Azza wa Jal, kemudian dia perbaiki dirinya, dengan itu insya Allah menghapus dosa-dosa yang dahulu. Jadi pahami ya, kurang lebih seperti itu. Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, Abu Salamah radhiyallahu taala an, maka dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia baca itu. Ya. Maka orang-orang berkata semoga engkau diganti yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, aku tidak ada melihat orang yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah. Subhanallah, ternyata Nabi SAW melamar Ummu Salamah. Ya, maka ini pentingnya seseorang dia menerima takdir Allah Azza wa Jal, karena semua di balik takdir ada hikmah yang sangat besar. Ya, dan Allah berfirman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mutarrif, Abdullah ibn Mutarrif punya anak namanya Abdullah. Abdullah ibn Mutarrif ibn Syikhir. Abdullah meninggal, anaknya Mutarrif. Dan subhanallah, kehilangan anak ini berat luar biasa. Jangankan meninggal, anak hilang aja orang tua udah resah, betul gak? Padahal dia lagi main di tetangga, orang tuanya ngeliling, ya, gimana kehilangan nyawanya. Ini subhanallah, Mutarrif ketika Abdullah meninggal, dia keluar rumah pakai pakaian indah, dandan dan yang lainnya. Sampai kata orang-orang, gimana antum wahai Mutarrif? Anak antum meninggal kok antum malah senang berpakaian rapi dan yang lainnya. Kata Mutarrif, subhanallah, apa yang dijanjikan oleh Allah jauh lebih besar dibandingkan musibah yang menimpa diri anak. Allah berkata, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ditimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang didapatkan? Ulaika alaihim salawat min rabbihim. Dia mendapatkan doa dari Allah, pujian dari Allah. Ya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Terus apa? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dia mendapatkan pujian, mendapatkan rahmat dan mendapatkan petunjuk.
Kata Mutarrif, satunya ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sedangkan ana dapat 3. Ana dapat pujian dari Allah, ana dapat rahmat dari Allah, dan ana dapat petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Maka 3 hal ini membuat ana lebih bahagia dibandingkan kematian anak-anak. Nah ini subhanallah bagaimana kuatnya kaum salaf dan kuat keyakinan dia dan dalamnya ilmunya dalam memahami firman Allah Azza wa Jalla, hingga musibah yang menimpa dirinya sangat rendah dan menjadi ringan serta ridha dan bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah zakat harta bisa dibayarkan per proyek? Jadi ketika proyek kita cair, kita membayar zakat harta 2,5% supaya menjaga kesalahan dari perhitungan harta per tahun. Gak bisa. Zakat harta itu harus haul dan nisab. Artinya zakat harta itu memiliki syarat. Yang pertama nisab, dia mencapai takaran yang disesuaikan dengan syariat. Yang kedua haul, dia sudah berputar satu tahun. Baru dia keluarkan zakatnya. Kalau dia maksudnya mempercepat, misalnya anggap dia ngeluarin zakat di bulan Ramadan, namun dia ketemu orang yang butuh, kemudian dia misalnya mengeluarkannya sebagian di bulan sebelum Ramadan, Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau yang lainnya, itu boleh mendahulukan mengeluarkan zakat, ya. Tapi kalau semisalnya dia mengeluarkan zakat di setiap bulan atau dia mengeluarkan zakat di setiap proyek atau yang terkenal zakat profesi, ini tidak boleh, ya, karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Di suatu perusahaan ada proyek perluasan produksi. Saat akan mulai proyek ada doa dan pengajian mengundang ustadz setempat dan memotong kepala kerbau. Ya, alhamdulillah ana tidak ikut hadir karena ada syirik. Apakah benar tindakan ana? Sangat benar. Ya, karena itu satu perbuatan syirik. Di antara bentuk syirik kepada Allah Azza wa Jal yaitu zabah, syirik dalam penyembelihan. Karena sesembelihan ini dikhususkan, sesembelihan dalam rangka ibadah itu harus dikhususkan untuk siapa? Allah Azza wa Jal. Fashalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabb kamu dan sembelihlah untuk Rabb kamu. Ketika seseorang menyembelih hewan dalam rangka ibadah kepada selain Allah, maka itu salah satu bentuk syirik dan bisa syirik akbar. Maka sifat mengingkari seorang muslim, kalau seandainya dia tidak bisa dengan lisan, maka dia tidak ikut serta dalam hal tersebut dan tidak ada partisipasi sama sekali. Itu bentuk ingkar mungkar, mengingkari kemungkaran, ya, apalagi perbuatan itu perbuatan syirik. Dulu waktu di Jogja, gempa Jogja itu masalah tahun 2005 apa ya, atau 2006 gitu, tsunami 2004. Jogja itu subhanallah gempa nggak berapa lama terancam tsunami. Itu ketika bukan gempa, gunung meletus sama tsunami. Merapi meletus, kemudian nggak berapa lama tsunami, terancam tsunami. Ketika gunung meletus, lihat subhanallah, orang-orang bilang ini penjaga gunung marah. Akhirnya dia potong kepala kerbau, dia hadiahkan buat gunung. Subhanallah, nggak berapa lama air naik. Kata dia yang penjaga air iri. Subhanallah, dia datang, ya, dia sembelih, dia kasihkan kepala kerbau ke air. Lihat syirik. Dia ditimpa oleh Allah musibah yang sangat besar, memakan harta mereka, memakan jiwa. Subhanallah, dia persembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini syirik, ya, perbuatan yang terlarang. Bagaimana terhadap seseorang yang berdakwah salaf dengan komunitas memanah? Ada syubhatnya bila seorang muslim tidak menguasai memanah, maka dipertanyakan rasa ukhuwah keislamannya. Ini juga tidak benar. Jangan pernah menisbatkan hal-hal yang tidak syariat, maksudnya yang tidak wajib kepada salafus saleh. Artinya kalau antum punya hobi memanah, panah saja.
Kalau antum punya niat untuk belajar manah karena ingin mengikuti sunnah Nabi, antum ma'jur mendapatkan pahala. Tapi jangan dijadikan komunitas itu dan dinisbatkan kepada salaf. Ini adalah pemanah-pemanah salafi dan dakwah salafiyah dengan memanah. Nggak ada dakwah salafiyah dengan memanah. Ada lagi nanti motor. Kalau antum punya hobi motor, tafadhol, nggak apa-apa. Itu hanya sekedar hobi. Dan itu perbuatan mubah, walaupun jangan sering dan jangan melalaikan. Tapi akhirnya jangan dibuat komunitas motor salafi. Komunitas motor sunnah. Karena tidak ada nisbat salaf dan sunnah kepada hal-hal tersebut. Nanti ada orang suka main bola. Dia main bola. Buat komunitas bola. Akhirnya komunitas bola sunnah. Basket. Dia main basket. Akhirnya buat komunitas. Komunitas basket sunnah. Semuanya akhirnya jadi sunnah. Sampai warung kopi nanti. Nomor di kopi tulis komunitas kopi warung kopi sunnah misalnya, warung sunnah atau apa semacamnya jangan. Atau nasi uduk misalnya, nasi uduk sunnah atau yang lain. Maksudnya itu hal yang boleh mubah, antum minum, makan boleh, minum boleh, bermain boleh, motor boleh, sepak bola boleh selama tidak melanggar syariat Allah. Cuman itu bukan patokan orang salafi atau tidak. Dan itu bukan patokan dakwah salafiyah. Dan tidak boleh dinisbatkan dakwah salafiyah kepada hal-hal seperti itu. Karena ya ikhwah, al-wala dan bara, kita loyal kepada seseorang dan berlepas diri kepada seseorang, itu karena Allah Azza wa Jalla. Bukan karena dia ikut komunitas fulan dan alan. Bukan karena dia aktif di sini dan juga di situ. Ya, al-wala wal bara itu untuk Allah Azza wa Jalla. Kita cinta kepada seseorang kalau memang dia ada kecintaan kepada Allah. Dan kita berlepas diri kepada seseorang kalau memang ada sifat-sifat yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Maka bangun al-wala dan al-bara dengan kaidah Islam, dengan Al-Quran dan as-sunnah, dengan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Bukan dengan komunitas-komunitas yang ada. Nah makanya hal-hal seperti ini bisa menghilangkan atau menjadikan hizbi. Seolah-olah kalau kelompok ini bukan termasuk dari sini. Atau yang salafi yang hanya seperti ini dan yang lainnya. Karena dia menjadikan al-wala dan al-bara kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka dakwah salafiyah ya ikhwah itu dikenal dengan apa? Dengan al-ilm. Dakwah salafiyah itu dikenal dengan ilmu, amal, dan dakwah. Nggak ada lagi selain dari hal tersebut. Maka orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah salafiyah mesti terkenal dengan rajin belajar dan menuntut ilmu. Orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah salafiyah rajin terkenal dengan baca Al-Quran, hatam tiap bulan, hafal juz amma, belajar tafsir. Orang yang menisbatkan diri dengan dakwah salafiyah terkenal dengan menjaga sholat, senantiasa berdoa kepada Allah, bangun di malam hari, puasa Senin Kamis. Orang yang menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah, dia birrul walidain, dia taat kepada orang tuanya, dia bahagiakan orang tuanya, dia umrohkan, dia berikan semua kebutuhannya dan yang lainnya. Nah ini ukhuwah yang benar, ini dakwah salafiyah yang benar. Maka dakwah salafiyah bukan identik motor, bukan identik berenang, bukan identik itu semuanya perkara yang mubah. Kalaupun memang jadi wasilah dakwah itu wasilah bukan ghayah. Antum juga harus tahu ini. Kata para ulama, ad-da'wah tauqifiyah. Aslu da'wah tauqifiyah. Ini kaidah. Dasar dakwah itu tawakuf. Harus sesuai petunjuk Al-Quran dan as-sunnah. Para ulama khilaf. Apa hukum sarana di dalam berdakwah? Sarana itu di luar hal-hal yang tidak ada perintahnya. Kemudian kita jadikan sarana untuk berdakwah. Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Tidak ada sarana di dalam berdakwah. Dakwah khalas, khutbah, kajian, baca kitab itu dakwah. Selain itu bukan dakwah. Sebagian ulama mengatakan tidak. Sarana dakwah boleh. Boleh kita sarana tapi hanya sekedar untuk mengundang manusia kembali kepada tujuan.
yaitu menuntut ilmu, beribadah dan berdakwah, beramal atau berdakwah. Tapi kalau misalnya dijadikan sarananya tujuan, maka itu tidak boleh. Misalnya ada satu dai datang ke satu kampung, dia ngisi di masjid, nggak ada yang datang. Tapi dia lihat orang-orang suka main voli, orang kampung kan suka main voli. Dia bilang, coba anak ikut main voli untuk mengundang mereka ke masjid biar sholat, dakwah dan yang lainnya. Akhirnya dia ikut main. Kemudian nanti mungkin tanya jawab agama. Nah kemudian pas waktu kajian, akhirnya orang terpanggil tuh, hadir 1 orang, hadir 2 orang, hadir 3 orang. Nah kalau udah pada hadir dan yang lainnya, lama-lama ditinggal volinya biar fokus apa nah jangan dibalik. Karena keenakan main voli jadi komunitas voli salafi, akhirnya kajiannya nomor 2. Yang penting kita nanti tanding sama kampung sana, tanding sama kampung sana, tanding sama kampung sana, dan seterusnya. Jadi yang sarana dijadikan tujuan, yang tujuannya dijadikan sampingan. Ini salah, ya, salah seperti ini. Nah maka yang benar, kembalikan umat kepada dakwah salafiyah yang hak, suruh mereka untuk rajin nuntut ilmu, suruh mereka hafal Al-Quran. Jangan sampai motor-motoran memanah juz amma nggak hafal, tapi bilang ana salafi. Ya subhanallah, naik motor 3 hari, 4 hari, 5 hari nggak baca Al-Quran selama naik motor. Tapi dibilangnya komunitas salafiyah. Ya komunitas main bola, tanding sana, tanding sini, yang mainnya pada nggak bisa baca Al-Quran. Bukan dakwah salafiyah itu. Orang kalau menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah mesti cinta Al-Quran, hafal Al-Quran, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin taat, semakin hari semakin dekat dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya dakwah salafiyah. Jadi memanah aja, tapi jangan bilang yang nggak memanah bukan ikhwan salafiyah atau ini dakwah salafiyah. Dan itu memanah boleh kalau dia niatnya untuk belajar dan mengamalkan hadis, dapat pahala dia. Tapi jangan komunitas-komunitas tersebut akhirnya dinisbatkan kepada komunitas dakwah salafiyah, karena dakwah hak. Antum ketika menisbatkan sesuatu kepada salaf, antum telah menisbatkan kepada satu kaum yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Hati-hati. Mereka kaum salaf dikatakan oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu an. Salaf adalah Abu Bakar, salaf adalah Umar, salaf adalah Utsman, salaf adalah Ali. Salaf 10 orang yang dikasih kabar gembira oleh Nabi Muhammad SAW. Salaf orang-orang yang wafat di perang Badar yang dijanjikan oleh Allah surga. Ya, dan salaf istri-istri Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Nggak mungkin motor dan yang lainnya antum nisbatkan kepada mereka dakwah salafiyah. Sangat besar mereka dinisbatkan kepada hal-hal seperti itu. Nah, makanya jangan menisbatkan hal yang besar dalam syariat kepada hal-hal yang tidak layak atau kepada hal-hal yang tidak dituntut syariat di dalamnya. Ya semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa baraka rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.